zaman kacau balau, ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab sekedar ngaku ahli nasab masih mending, ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ya, ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Nah, kalau kita yang nggak punya kuasa, nggak punya apa, ya kita doa. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Nah, kalau kita yang nggak punya kuasa, nggak punya apa, ya kita doa. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Nah, kalau kita yang nggak punya kuasa, nggak punya apa, ya kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel dimana saja berada, selamat berjumpa kembali. Sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga dari segala masalah. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya menyampaikan reaksi video Rizik Syihab ya, yang selalu bernarasi provokator ya, yang isinya selalu memancing-mancing, mengadu domba ya, yang merusak persatuan dan kesatuan umat dalam setiap event apa saja. Jadi Rizik Syihab ini memang sudah mempunyai satu kebiasaan, bahkan memang sudah itulah sifatnya Rizik, atau tugasnya Rizik adalah untuk menghancurkan kesatuan dan persatuan umat, di mana Rizik Syihab selalu berusaha dengan berbagai narasi, dengan narasi yang sifatnya menghancurkan, merusak persatuan dan kesatuan bangsa, di mana mereka atau di mana Rizik Syihab ini selalu menjadi provokator, mengajak umat untuk melakukan sesuatu, mengajak umat, membakar umat untuk melakukan sesuatu tindakan atas komando. Inilah apa narasi provokator atau narasi-narasi inilah yang selalu ditanamkan dan digaungkan oleh seorang Rizik Syihab kepada para umat dan pendukungnya. Dan kalau kita simak ya, para pendukungnya kadang-kadang bersuara, ya memang hanya bersuara saja di depan Rizik Syihab ya. Kalau berbuat sesuatu, kalau tidak melakukan demo ya kayaknya tidak ya. Akan tetapi ini akan membangkitkan satu emosi ya, satu emosi yang satu saat akan meledak nanti, akan meledak dan merusak persatuan dan kesatuan. Yang jelas pada suatu saat si umat ini akan terbangkit emosinya dengan apa-apa atau narasi-narasi yang pernah didengar, yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab. Jadi akan terbakar emosinya, akan meluap ambisi emosinya, karena
terbakar oleh ajakan atau narasi provokatornya Rizik Syihab. Ini dia bahayanya, saudara-saudara. Dan mudah-mudahan saja para mukibin atau pendukung Rizik Syihab, saya tahu bahwa pendukung Rizik Syihab semuanya adalah Muslim Indonesia dan bukan keturunan Yaman, tapi yang kurang pandai, ya. Kalau yang pandai nggak mau sebetulnya. Yang kurang pandai sedikit agak terbelakang dan dia mau menuruti apa, menjadi budaknya Rizik, ya, menjadi budaknya Rizik yang menipu para mukibin ini dengan mengaku keturunan Rasulullah yang sebenarnya bukan, ya, jelas-jelas bukan keturunan. Itu hanya menipu dan memperdayakan mukibin itu, ya. Memang itu modalnya. Kalau tanpa itu ya nggak didengar oleh para mukibin. Nah, yang kurang pintar di sini siapa? Rizik atau mukibin? Makanya saya katakan tadi yang kurang pandai, yang kurang pintar, ya. Jadi bukan yang bodoh, yang kurang pintar, ya. Yang kurang pintar di sini siapa? Rizik Syihabnya apa mukibinnya? Ya, silakan saja dinilai sendiri. Menurut Anda bagaimana? Baik sahabat, kita simak saja video berikut ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi sebuah pengalaman dan menambah wawasan dalam kehidupan kita. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti disampaikan. Nanti acara ini rame-rame kita tutup dengan lagu kebangsaan kita, lagu perjuangan kita, saudara, yaitu 17 Agustus tahun apa tidak? Bisa bawakan semua? Bisa bawakan semua? Itu siapa pengarangnya tuh? Ayo, tahu gak? Siapa? Sayyid Husain Al-Mutahhar. Sayyid Husain Mutahhar adalah seorang Ba'alwi. Beliau salah satu keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang begal nasab Al-Kaburi, ini lagi kalang kabut, saudara. Mau nyanyi, saudara, 17 Agustus karangan Ba'alwi. Ba'alwi lagi dimaki-maki, resuin. Ba'alwi mau diadu-adu me kiai, kacau tidak? Kacau tidak? Saya tidak ingin menjawab persoalan nasab, cuman saya ingin menyampaikan bab yang wajib saja, saudara. Mau dengar? Mau dengar? Kapan? Nanti aja deh. Udah lapar, Bu. Belum disediain makan sama panitia. Bu. Bu. Kapan jawabnya? Nah, perlu Anda ketahui, saudara, dalam ilmu fikih, saudara, nasab seseorang yang sudah turun-temurun, saudara, yang sudah 15 keturunan, 20 keturunan, 40 keturunan, saudara, itu pembuktiannya cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah, kalau sudah masyhur, orang sudah kenal di mana-mana, ulama juga sudah mengakuinya, cukup, saudara. Jadi seperti di Indonesia, di daerah Sumatera Utara umpamanya, saudara, di sana ada orang bermarga Nasution, bermarga Lubis, saudara, sudah istifadah. Yang ini Nasution, yang ini Lubis, saudara, yang ini Siregar, nggak boleh kita bantah. Itu nasab mereka. Kalau kita bantah, kita serang, itu namanya at-ta'n fil ansab. Menyerang nasab orang, kata Nabi, itu salah satu bentuk kufrun billah, kekufuran kepada Allah, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, begitu juga Ba'alwi. Ini sudah syuhrah istifadah. Secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Enggak sampai di situ. Dahsyatnya, saudara, nasab Ba'alwi bukan hanya sabit bisyuhrah wal istifadah, tapi sabit bil ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut,
Kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Iye. Unyil. Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut saudara dijadiin waliullah. Iye. Disamain sama Wali Songo. Katanya apa? Wali Songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Iye. Jawab jangan. Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali, saudara. Sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau. Ada lagi pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Ye, tolol, bongol. Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila apa ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Iya. Ada anggota DPR saudara, betina dari partai politik anggota DPR ikut bicara soal nasab. Iya. Kadal kebon. Udah kacau. Udah sampai di sini aja dah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Lanjut. Jadi nasab Ba'alwi saudara sudah ijma ulama selesai. Saudara, ini ada orang bikin catatan isinya rasis tapi disebut tesis. Iya. Dia nggak bisa bedain rasis sama tesis. Kacau tidak? Oh, sok jagonya membatalkan nasab Ba'alwi. Nah, nasabnya sendiri gak jelas. Dia ngakunya bin Utsman, ternyata bapaknya Sarman. Udah gitu dia posting, enggak bapak saya Sarmana. Kita buka dokumennya waktu dia SMP, nah bapaknya Samiun. Ini yang bener yang mana? Ini bilang Sarman, ini Sarmana, ini Samiun. Dia ngakunya bin Utsman. Dia kacau. Nasab nggak jelas, mau coba-coba obok-obok nasab Ba'alwi. Iya. Udah gitu mau ganti nasab Wali Songo. Pusing. Bu. Abe pusing. Makanya udahlah, nggak usah dilayanin yang begitu. Setuju? Masih banyak tugas kita yang lebih penting, betul? Kita bela Palestina lebih penting, betul? Kita isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah penting, betul? Kita berjuang melakukan hukum Islam di Indonesia penting, betul? Urusan nasab kita nggak usah ribut. Dia mau perkaya nggak peduli, nggak ada urusan. Masa bodoh, dia mau perkaya nggak perkaya itu urusan dia, betul? Tapi jangan coba-coba jadi provokator. Udah dirinya nggak perkaya, ngajak-ngajak orang supaya nggak perkaya. Udah dirinya nggak perkaya, dia memfitnah. Katanya Ba'alwi begini, katanya Ba'alwi begitu. Kurang ajar tidak? Pakai ngancem saudara. Habaib akan kita sweeping. Yang begini kalau ke Lombok nggak berani. Kira-kira yang begini ke Lombok berani gak? Gak bakal berani saudara. Habis semua orang Lombok. Betul. Kita habaib ditantangin. Habaib akan kita sweeping dengan pasukan berani mati. Wah, takut. Takut jangan. Saya gemeter dengernya takut.
Ini yang begini diamin atau jawab? Diamin apa jawab? Kita udah jawab. Mereka yang mau sweeping habaib, kapan Anda mau sweeping kita tunggu. Kalau Anda punya pasukan berani mati, saya punya pasukan berani matiin. Betul? 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 Ada ibu-ibu nanya, Habib jangan galak-galak dong. Masa ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya ini jujur nih, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang berani matiin, kesian nggak? Kesian nggak? Kesian nggak? Kesian nggak? Saudara, karena itu kalau mereka berani mati untuk saudara mensweeping habaib, kita bentuk pasukan berani matiin yang siap mematikan siapa saja yang ingin mengganggu habaib, kiai, ulama dan pondok pesantren saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap berjuang, siap bersatu, siap bela ulama, siap bela tuan guru, siap bela kiai, siap bela ba'alwe, siap bela habaib, siap bersatu. Takbir, takbir. Siap bela Allah dan Rasulnya, siap bela Nabi dan keluarganya. Takbir. Kalau disebut radikal, kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau di sweeping, kalau dihadang, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Cukup, kita bersatu. Soal orang mau percaya nggak percaya sama Ba'alwi urusan dia, betul? Betul? Tapi khusus orang Lombok saya tanya, percaya tidak? Percaya tidak? Cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriyah, cinta kepada para kiai dan ulama. Takbir. Kira-kira jelas gak? Bu, bahasa saya jelas. Saya bicara bukan pakai bahasa semut nih. Ada orang ngaku-ngaku bicara pakai bahasa semut. Kacau, kacau, kacau. Masya Allah, udah kacau nih dunia saudara. Udah gitu ada yang ngikutin lagi. Iya. Udah gitu si Bin Sarman saudara ternyata muridnya si bahasa semut. Pantes aja sama-sama edan. Betul? Betul? Udah cukup sampai di sini saudara. Cukup. Yang penting kita udah semuanya siap, yaitu untuk mengisi kemerdekaan dengan nikmat bersyukur kepada Allah. Setuju?